Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga, membenarkan, benar bahwa pada hari ini, Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang berinisial RZ, 21 tahun, datang ke penyidik Subdit 4 Siber Ditreskrimsus Polda Banten. Penyidik Subdit 4 Siberu Ditreskrimsus Polda Banten, menindaklanjuti pengaduan mantan suami Norma Risma, yakni RZ, yang sempat viral di akun TikTok, terkait dugaan perselingkuhan RZ dengan ibu mertuanya yang tak lain ibu kandung dari Norma Risma. Kaitan hal tersebut, penyidik melakukan permintaan keterangan terhadap RZ pengadu, termasuk menggali fakta-fakta hukum yang mendukung atau inline dengan pengaduan RZ, atas dugaan tindak pidana informasi transaksi dan elektronik ITE. Permintaan keterangan berlangsung selama 6 jam dan selesai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, terang Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga. Belum lama ini, menurut Kombes Pol Sinto, tindak lanjut Polda Banten ini masih merupakan langkah awal dalam proses penyelidikan. Tentu saja akan dilakukan langkah-langkah lainnya sesuai Surat Edaran Kapolri tahun 2021. Dalam pelayanan pengaduan dugaan tindak pidana ITE. Memang didahulukan langkah-langkah persuasif dengan melibatkan para pihak. Penyidik menghimbau agar para pihak kooperatif untuk dapat dilakukan langkah persuasif oleh penyidik dan menghindari ketegangan diksi di ruang publik. Viralnya video saya yang nggak benar gitu ya, saya mau nggak mau harus bertindak lanjuti gitu kepada ke pihak wajib gitu. Dan udah diterima juga laporannya juga pada ya sama Polda Banten. Apa yang dikatakan saudara NR itu tidak benar, penuh dengan rekayasa ya. Ya singkat cerita, saya juga punya hubungan sama saudara NR ini. Saya kan pernah chatan ya sama ibunya gitu, bercandaan lah biasa. Nah, chatannya itu saya ketahuan gitu tuh sama saudara NR, candaannya. Mereka kan udah tahu nih, bapaknya juga udah tahu gitu tuh. Kalau saya tuh punya hubungan lah, cuman ya bukan hubungan sih ya, cuman ngerasa nyaman saya sama ibunya. Meminta nikah gitu tuh, meminta nikah kepada saya gitu tuh. Iya, enggak, omongannya kayak gini, kalau kamu nggak nikahin saya katanya, nanti saya bakal sebarin chatan kamu ini sama ibu saya. Nah, saya kan panik tuh, saya juga nggak mau, ibu saya lagi sakit, udah tua, nggak mau shock gitu kan. Nah makanya ya udah saya turutin nikah. Yang dituduhkan oleh saudara NR dengan klien kami R itu tidak ada yang namanya perzinahan. Saya ulangi, tidak ada perzinahan karena waktu penggerebekan itu posisi klien kami lagi ada di kamar mandi, lagi buang air kecil Pak katanya Pak, benar? Nah dia lagi di kamar mandi, sedangkan mertuanya nih ya, ada di kamar. Waktu dia keluar itu, waktu di kamar mandi dia pakai baju enggak Pak? Apa? Waktu mertuanya, waktu bapak ke kamar mandi, pakai? Iya. Nah, saya tinggal masih pakai gitu tuh. Saya balik lagi, udah pas digedor, udah telanjang, saya juga kaget. Kok gini? Kan saya juga panik gitu, mau ngapain gitu kan? Ya udah kata saya gitu tuh. Bapak panik gitu intinya saya tuh. Karena dia posisi panik Bang, mungkin orang panik gimana sih Bang? Lebih baik mengalah karena dia posisinya kan di situ memang ya mungkin orang menjustis seperti itulah. Ya. Adanya hubungan, tapi itu faktanya tidak. Ya, mungkin nih ya. Karena waktu itu saudara R ini ada kenyamanan dengan ibunya, lebih diperhatikan. Setiap kerja dibuatkanlah makanan, baju dicuciin, mungkin dia lebih nyaman dengan ibunya dibandingkan dengan NR selaku istrinya. Shock gitu, makanya saya bersikap dewasa aja lah gitu tuh. Ya udah sih, ayo kata saya kumpulin ini di Pak RT kan. Terusnya ya udah saya jelasin. Saya juga pas di situ nggak ada pengakuan, emang saya nggak ngelakuin gitu Pak. Dari pihak ibu NR juga emang nggak ada pengakuan karena kita nggak ada, maaf ya, perjanjian. Kontraknya itu sebenarnya mau ngapain Pak? Mau cerita tentang NR ini, nah sih gitu. Kenapa sih NR ini kok seperti ini gitu loh? Ya, mungkin seperti itu. mau curhat doang sih sebenarnya.
nggak ada niat apapun gitu. Nah, seperti itu Bang. Jadi karena mungkin curhatan itu mungkin gini Pak. Kenapa NR ini kok nggak mau pengen punya anak seperti itu? Kok mintanya apa sih Pak yang dibilang itu Pak? Rumah. mobil juga. Iya. Pokoknya harus Kan di podcastnya juga ada kan, dia pengen beli. Kenapa sih dalam viralnya video itu selalu menjustis klien kami itu berzina, berselingkuh, satu ya. Kedua, dia kalau memang dia mengatakan sayang, cinta, tulus dengan ini, kenapa harus menyebutkan nominal uang? Begitu, ada apa? Begitu. Dia menyebutkan nominal seperti yang tadi kita bicarakan, satu ya. Sampai dia meminta gugatan ini nafkah 100 juta, minta uang 500 juta, kan aneh. Tuh. Pokoknya dalam hidup saya ini baru kali ini saya merasakan rasa sakitnya gitu tuh. Kecewa banget, terutama ibu saya udah tua gitu tuh. Saya kasihan, harapan satu saya tuh emas saya, karena bapak saya udah nggak ada gitu. Emas saya udah tua, ngeliat berita kayak gini yang nggak bener gitu. Saya juga sakit hati gitu tuh. Makanya saya harus bertindak lanjuti ke pihak berwajib, karena laporan kita juga udah diterima dan di situ banyak bukti yang valid gitu. Ya. Ibu sendiri gitu. Ya, ibu sih sampai sekarang sedih gitu. Nggak percaya kok bisa saudara NR seperti ini. Padahal kan udah dikasih uang gitu, dikasih harta semuanya, udah ikhlas tadinya, udah adem ayem gitu tuh. Kok kayak gitu, sampai kaget. Makanya saya sering meluk ibu saya, udah mas sabar ya. Insya Allah nggak bakal tidur. Allah pasti melihat mana yang benar, mana yang salah. Udah mas sabar aja, banyak doa aja buat anak emak. Iya. Kayak gitu. Di luar batas, maka klien kami ini, Pak Roji ini, Pak R ini ya, sangat terpaksa, pokoknya permintaan dia sudah dipenuhi lah, karena sudah berlebihan lah, mungkin seperti itu ya. Akhirnya klien kami melaporkan lah di Polda Banten untuk undang-undang IT-nya. Rencana kami nanti, karena kekisruhan itu adanya di sini, katanya ada apa ya, digelandang, diarak. Merasa klien kami merasa tidak nyaman ya, tidak sesuai dengan apa yang dia ajukan gugatannya. Rencana kami insya Allah besok melakukan somasi terhadap ini nih kuasa hukumnya. Rencana besok saya akan ajukan nanti besok, karena itu nggak benar. Ada beberapa yang tidak benar nih, kita klarifikasi lah. kanan. Sini bang. Bang. Abang. Ya. Di sini bang, tengah-tengah bang. Tengah sini bang. Brother, boleh. Iya. Maaf ya teman-teman ya. Iya bang. Bareng-bareng. Sebentar bang, belum. Maaf ya bang, sebentar. Maaf bang. Sebentar bang. Kalem. Bentar ya Zi. Kalem, rapi. Oke, yuk abang. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman media semuanya ya, telah membantu kami dalam penyiaran mau seperti apa. Kami banyak mengucapkan banyak terima kasih sekali ya. Alhamdulillah tadi kita sudah pemeriksaan ya untuk keterangan klien kami, untuk pemeriksaan untuk laporan undang-undang IT yang kita laporkan ya. Alhamdulillah tadi sudah kelar. Rencana besok kita langsung mengacu, besok jam 8 ditungguin untuk pemeriksaan untuk saksi langsung 2 orang kita ajukan. Tapi dari pihak cyber kita sudah dibantu. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih sekali ya, terutama untuk Bapak Kapolda Banten, Bapak Kapolri dan timnya, dari cyber begitu juga dari tim-timnya semua. Saya banyak mengucapkan banyak terima kasih sekali. Ini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saksinya sudah siap aja bang, sudah disiapkan dari. Kalau untuk saksi, alhamdulillah kita mengajukan ada 2 orang inisial D, yang kedua siapa? A. Dari mana itu? Itu ada yang dari keluarga dan ada yang orang lain. Bang, ini kan tadi dibilangnya pemeriksaannya. Ini pemeriksaan laporan atau laporan aduan, Bang? Nah, laporan. Berarti udah naik LP ya? Ya, kemungkinan seperti itu, tapi buktinya sudah ada lah. Boleh lihat suratnya? Boleh lihat Saya nggak bang? nggak bisa menunjukkan private. Nomornya bang? Nomor LP-nya Nomor LP. Kami tidak bisa.
Intinya seperti itu, punten, minta maaf. Berarti Gitu. artinya laporannya sudah diterima ya? Alhamdulillah. Kalau laporan itu tidak diterima mungkin nggak diperiksa, langsung ke tahap saksi. Karena tadi sudah digelar juga ada beberapa gitu ya, mungkin ya dari pihak Polda Banten, dari Cyber, kita akan menindaklanjuti seperti itu. NR juga bakal diminta keterangan sama kepolisian. Kalau untuk itu kami belum tahu, itu wewenang dari pihak kepolisian. Silahkan tanyakan ke penyidik tadi. Kebetulan tadi penyidiknya kalau nggak salah Pak siapa ya, Pak Sultan ya kalau nggak salah. Alhamdulillah kita sudah dibantu dari sama tim-timnya semua gitu loh. Orangnya baik semua. Perbuatan yang dilaporkannya apa sih? Iya, Lebih jelas. lebih spesifik Bang. Spesifiknya karena saudara NR ini telah mengupload ya TikTok, sudah kemana-mana, mungkin seperti itulah. Pencemaran Sudah nama viral. baik atau seperti apa? Ya yang kita ajukan yaitu dengan pasal undang-undang IT aja. Seperti Pasalnya apa Bang? Roji bisa buka masker mungkin? itu. Punten saya nggak bisa. Jadi Pasal apa, seperti Bang? itu. Pasalnya Pasalnya? mungkin Yang baru ini kalau nggak salah pasal 27 ayat 3 ya kalau nggak salah. Seperti itu, mungkin seperti itu. yang dilaporin pasalnya apa Bang? Tadi udah saya sebutin perasaan. Dua pasal tadi pasal 27 ayat 3. Iya, kalau nggak salah itu tadi yang di ini. Cemaran Kalau nama baik nggak berarti. salah. Iya, Oke. seperti itu. Oke, Abang. Cuma ini kan lagi dikembangkan ya. Untuk mengarah ke seperti apa kita belum tahu dari pihak kepolisian karena itu menyangkut uang ya yang kita keluarkan kemarin seperti 25 terus terakhirnya 500 juta seperti itu. Itu buat apa, Bang? Itu uang apa dan buat apa? Kita tidak tahu itu mau pemerasan atau gimana, kita nggak tahu. Intinya nanti silahkan tanya dari pihak Kepolisian. Bang Berarti ini mengarahnya ke ke apa ya? Diserahkan ke siapa saja? Jadi kalau uang yang 25 itu kan dulu waktu terjadi histori apa yang pertama itu terjadi pertama permasalahan itu mungkin nah itu mungkin itu seperti itu ya. Tapi faktanya tidak seperti itu. seperti apa? Berarti Roji? ini Mungkin jatuhnya bisa pemerasan klarifikasi? dong, Bang, bisa Nah, dibilang. kalau untuk pemerasan, punten ya teman-teman ya. Kalau untuk pemerasan kita nggak menyangkut ke sana. Oke. Mungkin nanti untuk pengembangan kita belum tahu seperti itu. Karena itu wewenang dari pihak kepolisian. Tapi bukti-bukti itu dilampirkan. Ada semua. Jadi yang kita, dilampirkan Bang bukti. jadi mulai bukti dari kwitansi, mulai chat dari dia mengatasnamakan uang 500 juta. Terus bukti-bukti lain pendukungnya ada, bukti viralnya itu seperti itu bukti ada. Bang berarti Oke, punten iya, Bang. Ozi boleh. Tidak Ozi. bisa. Ozi boleh nggak sedikit mungkin ada yang mau disampaikan dari Ozi mungkin. Mungkin cukup ya. Ozi mungkin ada. Tadi yang disampaikan ke penyidik di atas apa aja? apa aja? Yang disampaikan ke penyidik tadi di atas apa aja? Intinya yang kami inginkan laporan klien kami ini kan sebagai korban. Mohon untuk ditindaklanjuti karena di sini namanya sudah tercemarkan kemana-mana, mulai dari keluarga, mulai dari ya mata pencarian keluarganya juga arahnya ke sana, kerugian sangat-sangat. Ozi tadi gimana diperiksa? Gimana tadi diperiksa? Nama Iya. baik. Oji mungkin bisa sekaligus kan atau Mungkin teman-teman semua media saja. kan bisa sekaligus Saya ngomong. hanya ini ya ke saudara NR ya, kalau bisa saran saya banyaklah bertobat gitu. Satu, kedua karena yang dia viralkan termasuk kan ibu kandungnya gitu loh. Karena apa ya, tua itu dari ibu kandungnya yang melahirkan. Jadi surga itu kan ada di telapak kaki ibunya. Mohonlah silakan dia meminta maaf kepada ibunya gitu, kasihan. Tadi pihak Ozi Ozi kan tadi. membantah adanya kabar yang kabar yang digerebek atau gimana? Oh, saya nggak tahu Kronologinya itu nanti. Ozi boleh cerita? Kemarin sudah saya konfirmasikan ke teman-teman semua. Kita sudah temu bicara sewaktu di situ sudah saya utarakan semua. Tapi kalau sekarang intinya kami hanya pemeriksaan. Bang punten ya maaf Ozi mau ngomong sedikit Ozi boleh sedikit aja sih. Pendapatnya gimana sih? Ya sedikit sih. Iya. Pencemaran nama baiknya seperti apa? Gimana? Sebenarnya seperti apa gitu? Sedikit aja sih. Kalau seandainya kalau saya sih saranan intinya kita ikuti Tunggu Bang, kasih kesempatan dulu Bang. Bang, maaf Bang Ozi Sekali, dia Bang. mau sedikit aja sih. Gimana sih? Jadi merasa tercemar nama Apa? baiknya ya? Oke. Ya, jadi, Tahan. saya cuma ingin meluruskan saja. Heeh. Ada yang
video beredar itu tidak benar. Ya sudah itu aja sih. Yang beredar yang mana nih? Yang beredar yang mana? Yang banyak beredar Mas Haji. Kemarin sudah saya utarakan kemarin. Ada yang belum. Harapan setelah Salah satu aja sebelah lagi. Nanti cek. harapan soal lapor ke polisi seperti apa? Saya semoga prosesnya lancar. Oji sedikit bertanya soal apa namanya penggerebekan di tanggal 16 November itu kan dibilangnya kan Itu sama nggak bisa. mertuanya kan. Itu Tapi nggak mungkin bisa. Kita nggak bisa utarakan karena kemarin kita sudah utarakan. bantahan apa yang dikasih pengen Iya. kasih tahu Oji bahwa sekaligus Intinya- memulihkan nama baiknya. Kesalahpahaman doang sih. Seperti apa kesalahpahaman Oji? Nah, Udah saya ceritain. Tapi memang ada kejadian itu kan Ji atau seperti apa? jadi intinya itu hanya kesalahpahaman saja gitu. Saya Oh, coba. mewakili klien kami ya. Iya. Intinya gini, dalam posisi yang di tanggal 16 itu fakta hukumnya tidak seperti itu yang dia bilang. Intinya seperti itu aja. Coba Makanya diceritakan, Ji, sebenarnya yang terjadi apa tanggal 16 melaporkan itu, Ji? yaitu Bang izin biar Sama nggak- mantan biar kok nggak- masih biar berhubungan nggak baik bias- nggak, Ji? Biar nggak bias mungkin Ji seperti Iya, apa sama. bantahannya. Oji aja Pak yang jawab Pak untuk komunikasi lagi. Seperti apa Ji? Sejak putus perceraian itu ya sudah nggak ada. Pada saat kejadian itu seperti apa memang? Bang sedikit aja Bang minta waktunya Soalnya Ozi biar- ngomong. Maksud saya kalau mau ini menanyakan satu aja. Iya, iya, Oji iya. silakan kronologis pada saat kejadian penggerebekan itu Oji sedang apa gitu? Intinya cuma kesalahpahaman. Seperti itu. Kejadian itu cuma saya ingin curhat sama ibunya. Adalah kejadian itu gitu. Jadi Yang disangka enggak. soal putusan salinan yang dibilang bahwa tanpa busana seperti apa mungkin Iya. klarifikasinya Nah, Ozi. itu nanti untuk salinan putusan ya, itu kan kemarin kan sudah saya utarakan. Kita sudah klarifikasi mengirimkan somasi ya terhadap kuasa hukumnya. Karena ada beberapa kejanggalan terjadi saat pengajuan gugatan itu. Ada beberapa yang berbeda lah. Makanya kemarin kita klarifikasi dengan pihak kuasa hukumnya. Nah, kita kasih waktu seperti itu. Dalam waktu somasi itu tidak ada itikat baik, ya karena kita semua kita ada saksi, ada bukti ya. Berdasarkan putusan itu, rencana kalau dia tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan itu, maka terpaksa kami proses juga. Ada batas waktunya Bang kan Kak? Ada, waktu. ada. Cuma kita nggak bisa cerita nanti waktu nanti seandainya memang dalam batas waktu itu dia tetap tidak ada itikat baik, sangat terpaksa nanti kita proses. Nanti saya kabarin teman-teman. Berapa Oji lama? saat 3 hari, 7 hari? Nanti saya kabarin, gitu. Nanti saya kabarin. Nggak lama kok. Ozi terkait kabar yang dibilang Ozi dan mertua mohon maaf tanpa busana itu benar apa enggak sih Ji? Atau mungkin keterangan dari statementnya Ozi bisa sekaligus ini Yang memulihkan nyaman, nama ya. baiknya mungkin seperti apa Ji? Jadi intinya seperti itu. Tadi Bentar dulu Pak, sudah lupa. Bang, iya. Gimana Pak? Gimana Bang? Iya. itu miskomunikasi aja, salah paham. Seperti apa Ji sekaligus? Ya mungkin bisa diulang maksudnya itu sebenarnya apa yang terjadi. Kita ada yang belum dapat soal dari Jakarta. Karena itu cuma kesalahpahaman. Kesalahpahaman aja itu. Sebenarnya seperti itu, nggak apa yang dia viralkan itu tidak seperti itu gitu loh. Berarti Ozi masih pakai baju waktu itu. Ya kalau Saya nggak seperti itu ya. Intinya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan waktu diviralkan itulah. Sewaktu ketemu dengan Denny Sumargo. Nah, saudara DS juga. Berarti bisa dikatakan membantah semua omongan dari Ya, kalau memang dia terjadi seperti itu, silahkan buktikan gitu. Silahkan buktikan, gitu. Oji, Bang, mungkin Udah ya. Bang, Sebentar Bang. Masuk Bang, secara resmi kemarin kan sebutnya ada penolakan dari Oh pihak itu, Polda nah Banten. ini saya klarifikasi lagi, tadi saya sudah klarifikasi. Bang, deketan, Bang. Teman-teman media semua, jangan jauh-jauh. apa yang ada di kemarin yang diviralkan itu katanya informasi laporan kami ditolak, itu semuanya tidak benar semua. Kalau seandainya ditolak hari ini kita nggak diperiksa. Seperti itu aja. Makanya tadi kita sudah diperiksa dan besok langsung ditindaklanjuti untuk keterangan saksi. Seperti alhamdulillah pihak Polda Banten open ya, sangat bagus sekali, orangnya baik semua, membantu kami dalam laporan kami karena kami kan di sini